Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan berjumpa kembali dengan Kisman Channel. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada. Saat ini Mimin akan membawakan alur cerita yang berjudul Ala Vaikuntapura Mulo. Ala Vaikuntapura Mulo mengisahkan seorang pemuda yang bernama Bantu diperankan oleh Alu Arjun, yang seharusnya menjadi anak konglomerat namun ia harus tinggal di tengah keluarga sederhana. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Cerita berawal dari pemberian sebuah nama kepada anak mereka. Ya, kalau masalah nama, orang tua pasti sudah menyiapkan jauh sebelum lahir. Dan tentu yang terbaik, anak yang diasuh Rama Chandra diberi nama Ram Manohar, sedangkan anak yang diasuh Valmiki diberi nama Bantu. Aina bantentandi bantu daridrangaanu. Terlihat Valmiki mengganti nilai dari Ram. Valmiki sangat menyayangi Ram. Lain halnya dengan Bantu. Usut punya usut. Ternyata Valmiki sangat membenci Ramachandra. Karena mereka dahulu bekerja di perusahaan yang sama. Tapi Ramachandra menikah dengan putri pemilik perusahaan. Dan menjadi kaya raya. Sedangkan Valmiki tetap miskin. 20 tahun pun berlalu. Kebencian Valmiki terhadap Ramachandra dilampiaskan ke putranya Bantu, di mana terlihat Valmiki sibuk menyiapkan sesuatu atas kepulangan Raj dari Amerika. Sedangkan Bantu siap menerima perintah apapun dari Valmiki. Bantu berangkat ke rumah Raj atas perintah Valmiki. Namun Valmiki melarang Bantu untuk masuk dan menghinanya. Ketika Bantu ingin menghadiri wawancara di perusahaan travel, Valmiki menyuruh Bantu mengantar saudaranya berbelanja. Bantu tak dapat menolaknya. Pada saat di pinggir jalan tiba-tiba syal adiknya ditarik pemotor dan berteriak kesakitan. Melihat hal itu Bantu langsung menolongnya. Bantu menyuruh adiknya kembali pulang. Karena Bantu akan langsung pergi wawancara. Namun Bantu masih pergi ke pemotor tadi dan bertanya secara sopan. Mereka mengatakan adiknya seksi. Bantu mengucapkan terima kasih. Salah seorang dari mereka mengatakan, "Bawa adikmu kemari sebagai ganti syalnya." Bantu tak dapat menahan emosinya. Bantu langsung melayangkan pukulan ke salah satu dari mereka. Perkelahian pun terjadi. Setelah menghajar para pemotor tersebut, Bantu langsung pergi untuk wawancara. Ravinder Reddy yang mewawancarai Bantu terkesan dengan cerita Bantu yang selalu jujur. Mereka menjadi akrab seperti sahabat. Bantu cerita panjang lebar tentang kehidupannya dan menceritakan perkelahian tadi. Ravinder Reddy tertawa, merasa lucu. Ravinder menyuruh Bantu menemui atasannya yang sudah ada di ruangannya. Bantu kaget melihatnya. Ia menjelaskan kepada Ravinder yang sebenarnya terjadi. Ravinder menyarankan Bantu untuk menyentuh kaki Sekar dan meminta maaf. Namun Bantu bukan meminta maaf, melainkan mengangkat Sekar secara terbalik. Sekar yang tak kuasa akhirnya menerima Bantu menjadi karyawan di perusahaan tersebut. Keesokan harinya awal mula Bantu masuk kerja. Ia bersiap menaiki lift. Ada seorang gadis cantik yang juga ingin menaiki lift.
Bantu terpana melihat kaki seksi dari gadis itu. Sampai ia tak bergeming sedikit pun. Sehingga gadis itu keheranan. Ravinder menyuruh Bantu untuk menemui bosnya. Bantu kaget melihat siapa bosnya sebenarnya. Ternyata wanita yang ditemuinya di lift tadi. Bantu khawatir bosnya Amulya tidak menerimanya. Namun Amulya menerima Bantu dan menandatangani surat kontrak Bantu. Meskipun ia masih terus memandangi kaki seksinya. Singkat cerita, mereka berangkat ke Paris melakukan perjalanan bisnis. Di Paris Bantu dan Amulya saling jatuh cinta. Sementara itu Raj telah kembali dari Amerika. Raj yang telah menyelesaikan MBA-nya, ayah Raj menyuruhnya untuk melakukan pekerjaan bisnis yang dimana harus menolak atas pembelian saham. Dari Paitali, seorang putra konglomerat yang akan membeli saham tersebut, Ramachandra melihat kesepakatan mereka dari hotel di mana Bantu dan Amulya bertemu Sudarsanam yang ingin membeli perusahaan travel mereka. Ramachandra kecewa melihat keraguan Raj yang takut mengatakan tidak kepada Paitali. Namun bangga kepada Bantu yang secara tegas mengatakan tidak kepada Sudarsanam. Ramachandra mengatakan kejadian tersebut kepada ayah mertuanya, dan memuji sifat dan karakter Bantu, namun istrinya marah. Dengan kejadian penolakan dari Ramachandra kepada Paitali, ayah Paitali mendatangi Ramachandra di kantornya dan menusukkan payung di dada Ramachandra. Kebetulan Bantu dan Amulya datang ingin bertemu Ramachandra dan melihat Ramachandra tergeletak tak berdaya, Bantu langsung membawa Ramachandra ke rumah sakit. Di rumah sakit dia melihat pasien yang tidak lain adalah suster yang bertanggung jawab atas kelahiran bayi yang menjadi saksi pertukaran Bantu dan Raj di saat masih bayi. Suster tersebut menjelaskan semua kejadian masa lalu pada Bantu bahwa Ramachandra adalah ayah kandungnya. Dalam perjalanan pulang, Bantu mengatakan pada Valmiki bahwa dia bukan ayah kandungnya. Valmiki yang menyesalkan motornya yang ditabrak mobil, sambil berdoa semoga Bantu tidak mengatakan kepada siapapun tentang status Bantu sebenarnya. Setelah tahu kalau Ramachandra adalah ayah kandungnya, Bantu ingin pergi memasuki rumah Ramachandra dengan bantuan Valmiki. Namun Valmiki tak setuju. Dengan cara mengancam sang dokter pribadi Ramachandra, Bantu pun disuruh datang menemui Ramachandra. Valmiki tak bisa berbuat apa-apa lagi. Ketakutan Valmiki semakin besar. Ayah mertua Ramachandra menawarkan pekerjaan kepada Bantu dengan gaji 2 kali lipat. Setelah Bantu menjadi tangan kanan mertua Ramachandra, ia pun pergi bersama mertuanya menemui Paitali. Anak buah Paitali mendorong mertua Ramachandra. Melihat hal itu Bantu emosi dan menghajar anak buah Paitali. Paitali dan ayahnya tak berkutik dan membiarkan Bantu berlalu pergi. Sesampainya di rumah Ramachandra, Bantu bertemu Ramachandra pertama kalinya. Setelah berbincang Bantu keluar dan mertua Ramachandra menghampiri Bantu dan mereka sepakat memperbaiki masalah keluarga Ramachandra. Karena sifat Bantu yang tidak bisa berbohong, ia pun menjelaskan kepada istri Ramachandra apa yang menjadi masalah mereka. 7 tahun lalu Revati, sekretaris Ramachandra, selingkuh dengan suaminya. Mengetahui hal itu Ramachandra marah dan menampar Bantu. Tamparan dan kata-kata Ramachandra dibalas dengan kata-kata yang sangat menyentuh. Kau akan tahu sekuat apa cintamu di saat kau jujur. Mimin jadi baper nih. Dengan kejadian tersebut Ramachandra dan istrinya berbaikan. Ramachandra menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada istrinya.
I'm sorry. Kejadian tak terduga pun terjadi. Istri Ramachandra melihat Bantu mencium Amulya. Karena kejadian itu Valmiki mengungkapkan kekesalannya dan menampar Bantu. Bantu diam saja dan tidak mengungkapkan jati dirinya. Dia rela diusir Valmiki. Namun walaupun begitu Bantu selalu menjaga keamanan keluarga Ramachandra. అప్పుడు ఆ ఇంట్లో ఉన్న వచ్చేసిన ఏంటి తేడా బంటు? Bantu mengetahui kalau pacar Raj diculik Paitali. Dia menghajar mereka dan menusuk ayah Paitali menggunakan tusuk sate. Mengetahui hal itu mertua Ramachandra mengatakan yang sebenarnya bahwa Bantu adalah putra kandung Ramachandra, pewaris hartanya. Bantu memanggil ayah kepada Ramachandra, namun dia tak mau ibunya mengetahui kalau dia anak kandungnya. Namun istri Ramachandra menganggap Bantu sebagai putranya dan memberikan sebagian hartanya. వీడి ప్లేస్లో నువ్వు వెళ్ళావంటేనే నువ్వు నా కొడుకు కింద లెక్క. Dan film pun berakhir. Semoga suka dengan alur cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.